Dan hadirin hadirat rahimakumullah, dan tak lupa juga kepada teman-teman grup rebana Masjid Baitur Rahman Busur yang berbahagia. Mari kita awali hadir kita, silaturahmi kita, pertemuan kita di malam hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, kita bersama bisa hadir di sini majelis dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semuanya dalam keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kita di malam hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya membawa berkah bagi kita semua. Kita semua mendapatkan ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa kita amalkan, pun juga amal yang ilmiah, amal yang berlandaskan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diberi kemauan dan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Ajaran-ajaran beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya ngaji, saya mau bertanya. Bapak Ibu suaranya jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Di mana-mana sebelum saya ngaji, saya selalu mohon maaf dua hal Bapak Ibu. Kemarin habis dari Polres saya ngaji di Lingo. Pokoknya di mana-mana di Kubar ini tetap mohon maaf dua hal. Pertama, mohon maaf, bahasa Indonesia saya itu tidak begitu lancar. Jadi biasanya di tengah jalan belok bahasa kampung. Jadi nanti ketika saya ngaji ada Bapak Ibu yang tidak ngerti apa yang saya sampaikan, tenang aja. Pokoknya mengganggu aja Pak Haji ya. Terus mengganggu aja. Ya, ngerti enggak? Enggak ngerti ya. Dan kalau bahasa musisinya Mas ya, bahasa musisinya itu bahasa Indonesia saya itu seakan butuh kursus untuk merangkai kata. Itu bahasa musisinya. Musisi itu yang merangkai lagu. Kalau musonef yang merangkai kitab. Nah, ini ingatkan teman-teman. Yang kedua, saya mohon maaf, ini jangan dianggap ceramah Bapak Ibu, jangan dianggap mauidhah hasanah, jangan dianggap juga tausiah. Nah terus apa? Ngaji. Apa bedanya? Menurut saya beda. Kalau ceramah, tausiah, mauidhah hasanah itu ustadz, kiai, mubalik, dai, buya, tuan guru, syekh, ajengan, gus, lurah, tinggi pokoknya. Kalau ngaji, santri. Jadi malam ini kita ngaji bareng, belajar bareng, diamalkan bareng, insya Allah kelak masuk surga bareng. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini banyak-banyak orang sepuh ini. Malam ini saya akan ngaji sepuh, ngaji tua. Ngaji tua. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ngajinya di mana-mana itu yang biasa-biasa aja, tidak tinggi-tinggi. Yang sering Bapak Ibu dengar. Nanti Bapak Ibu kalau menginginkan ngaji yang seru, yang top di YouTube masing-masing Bapak Ibu ya. Ini ngajinya biasa aja. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang nomor 31. Di situ dijelaskan, saya bacakan rawinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu habanillah wa habaninas. Faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indanas yuhibbukan nas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dulu ada seseorang menghadap Nabi dan bertanya, ya Rasul, beritahukan aku sebuah karakter, sebuah kepribadian, sebuah amal
Jika aku mengamalkannya, maka Allah cinta kepadaku, dan jika aku mengamalkannya, manusia juga banyak cinta kepadaku. Maka Rasul menjawab, izhad fi dunya. Wah, ngeri ini bahasanya. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'idan nas yuhibbukanas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Jadi jawabnya adalah zuhud. Apa zuhud itu? Pak, ini ngaji tua ini. Ngaji tua, ngaji sepuh. Apa zuhud itu? Banyak artinya Bapak Ibu. Pertama, hidup sederhana. Yang kedua, mengutamakan kebahagiaan akhirat. Dan artinya banyak. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, Ibnu Abbas menjelaskan arti zuhud dalam bentuk kata zuhud. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf, za, ha, dal. Yang per hurufnya menjelaskan arti zuhud itu. Dalam kitab Nasuhul Ibad, Ibnu Abbas menjelaskan, za artinya zadun lil ma'ad. Zadun bekal, lil ma'adi untuk pulang kampung. Kalau digabung, zadun lil ma'ad bekal untuk pulang kampung. Artinya, jika kita ingin dicintai Allah, perbanyaklah bekal sebelum kita pulang kampung akhir. Nah, itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semuanya ini mempunyai 2 kampung Bapak Ibu. Kampung dunia juga kampung akhirat. Kampung dunia, kampung dunia ini banyak ini. Ada yang Jawa, ada aja. Ada yang Sumatera, ada yang Sulawesi, ada yang NTB dan lain-lainnya. Saya mau tanya Mas, kalau sampean pulang kampung hari Lebaran senang enggak? Oh, senang. Tetapi kalau pulang dan bawa bekal berani enggak? Enggak berani kan? Enggak berani. Tipis pun enggak berani. Enggak berani. Kalau bahasanya orang Jawa, ketar-ketir. Enggak berani. Jadi kita punya kampung 2 Bapak Ibu, kampung dunia, ya kampung akhirat. Kampung akhiratnya di mana? Di situ. Saya tadi melewati. Tahu kan Bapak Ibu? Nah, di situ. Di pemandian belok kiri dari sini. Nah, hakikatnya Bapak Ibu, kita semuanya ini adalah perantau. Apa Bu? Perantau. Yang pada akhirnya kita akan pulang kampung. Oleh karena itu sebelum kita ini pulang kampung, sebelum kita ini meninggal, ayo memperbanyak bekal sebelum datangnya ajal. Pertanyaannya, apa bekalnya? Yo, sholat. Coba Bapak Ibu bunyi T ya. Apa bekalnya? Ya sholat, ya ibadah, ya ngaji, ya sodako, ya jamaah, ya sholat sunnah, ya zakat, ya umroh, ya haji, ya sholawata, ya yasina, lan liya-liyane. Sampai benak tinggal nih aja. Saya ngerangkai susah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu bekalnya. Jadi kita ini hakikatnya adalah perantau yang pada saatnya kelak kita akan pulang kampung. Bekalnya tak lain dan tak bukan adalah prestasi ibadah. Ya tadi itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan kita. Tetapi Allah melarang kita jangan mati dulu. Ojo mati sih. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Tapi Allah berfirman, kita nggak boleh mati dulu sebelum kita banyak bekalnya. Ayat yang sering dibaca Pak Sodik ketika khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan kamu jangan mati sebelum dalam keadaan Islam. Tentu Islam yang banyak bekalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dan ternyata mati itu adalah nasihat tertinggi daripada banyak nasihat. Paling tinggi itu adalah meninggal atau mati. Nasihat mati ini tidak ceramah, tidak khutbah, nggak tausiah, tapi diam aja. Diam saja. Tapi setelah kali berangkat tidak bisa
balik. Kalau kita pulang kampung ke Jawa Bapak Ibu, kentekan duit, bisa telepon di sini. Tolong isi utang duit bisa. Tapi kalau kita sudah berangkat, nggak bisa telepon lagi. Tolong kirimi, nggak bisa. Jadi mumpung kita masih hidup, ayo banyak membawa bekal. Jadi yang pertama apa? Nasihat yang paling tinggi adalah nasihat kematian. Bapak Ibu, saya tinggal di Simpang Raya. Tadi kemarin saya lihat undangannya itu nama M. Falahuddin Fauzi dari Jombang. Itu salah sedikit Bapak Ibu. Kurang ke selatan. Saya ke Kediri. Tadi kemana? Kediri. Kediri. Jadi dari Jombang ke Kediri itu kalau laju 1 jam lah. Kalau di kampung Bu 5 jam itu sudah melewati banyak kabupaten. Di sini 4 jam belum keluar dari kabupaten. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi perbanyak bekal sebelum datangnya pergantian ajal. Dan nasihat pertama yang paling tinggi adalah nasihat kematian. Saya di Simpang Raya itu sampai sekarang ini sering merawat jenazah. Orang meninggal. Ada orang yang meninggal baru bikin rumah Bapak Ibu, ditempati 6 bulan. Bagus rumahnya. Meninggal. Ada samping masjid itu beli mobil, belum sampai bisa. Meninggal. Ada yang lagi, ada yang beli tanah, suaminya beli tanah, istrinya beserta keluarganya, belum sampai buat rumah, meninggal dunia. Bahkan ada yang meninggal, ada orang perusahaan ngekosnya di depan dealer Honda Turas Jaya di situ. Masih muda, gemuk, meger ya Pak. Lah, meninggal mendadak. Main HP aja. Main HP tahu-tahu meninggal. Hati-hati Bapak-bapak ya. Main HP tahu-tahu meninggal. Jadi saya memandikan di sini samping masjid masih hangat. Lah akhirnya setelah saya kafankan dibawa ke keluarganya di Balikpapan. Oleh karena itu sekali lagi nasihat tertinggi adalah nasihat kematian. Yang kedua, nasihat adalah perubahan fisik kita. Perubahan fisik kita. Dulu, maaf bapak-bapak yang sepuh, dulu muda, ya ganteng juga. Bapak-bapak yang sepuh ini dulu muda, ganteng juga. Pak Samsul ini masih di belakang saya. Kemarin saya ngisi di Polres, samping kanan Pak Kapolres, samping kiri Pak Kapolres, depan Pak Polisi, belakangnya Pak Samsul. Jaga-jaga untuk saya pingsan. Kayaknya baru itu ngisi di Polres. Jadi perubahan fisik ini Bapak Ibu adalah merupakan nasihat. Nasihat dulu kita kuat, sekarang tidak kuat. Dulu rambut kita hitam, sekarang putih. Dulu kulit kita kencang, sekarang keriput. Dulu brengos kita hitam, sekarang putih. Ada yang putih apa? Coba berdiri di foto. Semua. Bapak Ibu rahimahullah, jadi perubahan fisik ini adalah nasihat yang kedua. Oleh karena itu kita dilarang sombong. Bagi kita yang gagah tidak boleh sombong. Bagi kita yang cantik tidak boleh sombong. Bagi kita yang kaya juga tidak boleh sombong. Kalau orang Jawa bilang ojo dumeh. Ojo apa Pak? Ojo dumeh. Sehingga ada lagu. Ayo siap-siap. Ojo dumeh pinter, banjur do geminter. Apa sih ngerti enggak? Nah, itu pokoknya mengangguk aja. Ojo dumeh pinter, banjur do geminter. Pinter yen ora bener, besok bakal keblinger. Tunggu dulu. Nanti kalau selesai baru saya. Kemarin juga di Sumbersari juga begitu. Ibu-ibu yang ngiringi. Tunggu dulu, belum selesai. Ya. Ojo dumeh pinter, banjur do geminter. Pinter yen ora bener, besok bakal keblinger. Pinter yen ora bener, besok bakal keblinger. Soli pinter.
ashabi man qad wahada. Nah, sekarang ganti gagah. Pak Haji tadi ngerti artinya? Tahu? Tak terjemah dulu. Jangan mentang-mentang pintar sehingga kamu sok kemintar. Pintar jika tidak benar, maka kepintarannya itu akan membuat dia sengsara. Kayak di TV-TV itu kan, di TV-TV kan orang pintar, melebu penjara juga akhirnya. Jadi pintar, ojo sok kemintar. Tes. Sekarang gagah, ini banyak yang gagah ya. Ojo dumeh gagah, njur kaken polah. Gagah yang gak ibadah, uripe bakal gagah yang gak ibadah, uripe bakal bubrah. Sholli linda iman ala mada. Biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ngerti lagi Pak Haji tadi artinya? Ngerti ya? Jangan mentang-mentang gagah kan? Iya. Jangan mentang-mentang gagah sehingga kalian banyak gaya. Nah, ini tak terjemahkan Pak Haji. Jangan mentang-mentang gagah sehingga kalian banyak pola. Gagah jika tidak beribadah, hidupnya akan bubrah. Itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Berantakan. Nah, susah lah ya. Sekarang ganti sugih. Nah, sugih. Ojo dume sugih banjur do semuge. Ojo dume sugih banjur do semuge. Dunya iku mung nyilih, terus akhire bakal mulih. Dunya iku mung nyilih, akhire bakal mulih. Sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, itu nasihat yang kedua, perubahan fisik kita. Di dalam surah Yasin, wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalqi. Ayat berapa ini? Ayo siapa tahu? Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi kejadian fisiknya. Jadi perubahan fisik ini adalah nasihat. Bapak Ibu rahimakumullah. Tes. Tolong dikurangi timurnya. Cek. Nanti kalau dalam mati. Ganti 3 kali sudah. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi perubahan fisik ini adalah nasihat dari diri kita ini. Mungkin Bapak Ibu punya TikTok Mas? Punya ya? Ibu punya TikTok Bu? Punya? Saya juga punya. Namanya @falakuddin_fauzi. Jangan lupa follow ya Bu ya. Nah di TikTok itu ada lagu. Tes. Ada lagunya bahasa Inggris. Saya itu heran, kok sering muncul di beranda saya. Judulnya begini, Forever Young. Pernah dengar Bu? Forever Young, gitu. Kok lihat apa artinya? Ternyata apa? Ingin selamanya muda. Artinya itu ternyata. Loh, sekarang yang nyanyi itu sudah tidak muda lagi. Coba nanti dilihat. Forever Young. Artinya itu selamanya muda. Nah, sekarang yang nyanyi sudah tidak muda. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, nasihat yang ketiga, nasihat dari
yaitu sekeliling kita atau dari sesama, dari ustaz kita, guru kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang pertama ini masih membahas huruf za. Zadun lil ma'ad, bekal untuk pulang kampung. Ini sudah seperempat jam, ada 3 tadi. Bekal untuk pulang kampung. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya sampaikan kita dilarang mati dulu sebelum kita banyak bekalnya. Bapak Ibu pernah mengamati pohon pisang? Pernah Mas ya? Nah, pohon pisang ini berbuah berapa kali Bu? Berapa kali? 1 kali. Lah, pohon pisang yang sehat dia tidak akan mati kecuali mengeluarkan buah. Betul? Nah, coba tes. Ganti 4 kali. Bapak Ibu pernah lihat pohon pisang ya? Nah, pohon pisang ini bisa kita tirukan. Ada nasihat di situ. Dia tidak akan mati, pokoknya sehat loh ya pohon pisangnya. Dia tidak akan mati sebelum mengeluarkan buah. Betul? Contoh. Mungkin Bapak Ibu ada pisang di belakang rumah, masih kecil, masih 2 kilan, dipatokin sama ayam sampai habis. Hidup apa mati Bu? Masih hidup. Setelah itu patokin lagi sama bebek, tumbuh 2 kandang lagi, sama angsa, sama mentok sampai habis. Masih mati atau hidup? Masih hidup. Setelah itu tinggi sudah 2 meter. Cobaan lebih besar apa? Orang mencari rumput, orang ngarit lewat, putus sampai patah. Masih hidup atau mati? Masih hidup. Pokoknya pohon pisang yang sehat tidak akan mati sebelum mengeluarkan buah. Betul? Ya, itu bisa kita ambil nasihat. Kita jangan mati dulu sebelum mengeluarkan buah. Buahnya apa? Ya prestasi ibadah. Yo anak kita yang soleh, amal jariyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah huruf za. Zadun lil ma'ad, bekal untuk pulang kampung. Saya mau tanya, 100 tahun lagi kita masih ada nggak? Hah? Nah, sudah tidak ada. Yang ceramah game over, tidak ada kita di sini. 100 tahun lagi sudah tidak ada. Lalu siapa nanti yang sholat di sini, ngaji di sini, ceramah di sini, jamaah di sini? Dialah anaknya anak kita, bahkan cucunya cucu kita. Kita semua di mana sudah mendapatkan titel tertinggi dalam episode kehidupan, yakni almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Saya mau tanya lagi, Bapak Ibu, ada nggak teman SD Bapak Ibu yang sudah meninggal? Ada? Ada. Adakah teman Bapak Ibu SMP yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada teman SMA yang sudah meninggal? Banyak. Apakah ada teman kuliah yang sudah meninggal? Apakah ada teman kerja yang sudah meninggal? Apakah ada teman jamaah yang sudah meninggal? Nah, banyak. Apakah ada tetangga yang sudah meninggal? Apakah ada kiai ustadz kita yang sudah meninggal? Apakah ada yaitu tetangga yang sudah meninggal? Apakah ada pasangan hidup yang sudah meninggal? Ada. Apakah ada anak kita yang sudah meninggal? Ada. Dulu mereka semua ada. Ada kan Bapak Ibu? Ada, mereka semua dulu ada. Sekarang sudah tiada. Oleh karena itu mumpung kita masih ada, ayo banyak-banyak membawa bekal. Bekalnya tak lain dan bukan adalah prestasi ibadah. Yang pertama, huruf za. Zadun lil ma'ad, bekal untuk pulang kampung. Yang pertama. Yang kedua, huruf ha. Seperti ini. Yang kedua adalah huruf ha. Apa ha itu? Hudan lidin. Itu ada maknanya di dalam kurung kitab Nasuhul Ibad. Ai suluku thoriqin yusilu ila thoriqatil Muhammadiyah, yaitu mengikuti jalan, mengikuti ustadz, mengikuti ulama, mengikuti kiai yang menerangkan tentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang kita ikuti dari Nabi? Di antaranya 3
3 Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan di Polres. Saya ulangi lagi Pak Haji ini. Saya ulangi lagi. Karena apa? Hakikat pengajian Bapak Ibu itu ada 7. Nah, 7 begini. Ada 7. Hakikat pengajian kalau bahasanya teman-teman yang kuliah, substansi. Waduh. Substansi dari pengajian 7. Pertama, mengingatkan yang lupa. Kedua, memberitahu yang belum tahu. Ketiga, menyemangatkan yang malas. Keempat, menambah keimanan. Kelima, menyambung tali silaturahmi. Keenam, apa lagi? Lupa yang keenam ini. Pokoknya ada 7. Lupa. Jadi yang diantara tadi adalah mengingatkan yang lupa. Ada 3 yang kita ikuti dari pertama adalah yaitu sunnah-sunnahnya. Saya mau tanya, Bapak Ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta kan? Nah, bukti cintanya apa? Bukti cintanya apa? 3. Pertama, memperbanyak sholawat yang tadi dibaca oleh teman-teman dan kita semua, memperbanyak sholawat. Sehingga ada lagu Bapak Ibu, mari saya sampaikan. Pada zaman dahulu kala, pernah dengar Pak? Lagu ini disampaikan ustaz terkenal banyak. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Pada siap ya? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah mullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Para monggo. Ini ada anak-anak ngaji Pak ya, ada anak-anak. Nah, ini nasihat untuk anak-anak ya. Teman-teman, rekan-rekan, yo semangat ngaji Al-Quran, jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Teman-teman, rekan-rekan, yo semangat ngaji Al-Quran, jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Al-Quran firman Tuhan, Allah yang maha penyayang, membacanya hati tentram, dalam kubur menjadi teman, dalam kubur menjadi teman, rahmat Allah sepanjang zaman. Sholatullah salamullah Nah, ini nasihat dari anak untuk orang tua. Ini untuk orang tua ini. Bapak kami, ibu kami, semua yang aku cintai, perintah kami untuk mengaji pada ustadz dan kiai. Bapak kami, ibu kami, semua yang aku cintai, perintah kami untuk mengaji pada ustadz dan kiai. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami dan muslim semua saudara kami. Ampuni dosa kami dan muslim semua saudara kami. Sholatullah
mengikuti untuk orang tua. Bapak Ibu yang terhormat, perintah anakmu untuk semangat ngaji ke masjid terdekat agar jadi anak soleh solehah. Bapak Ibu yang terhormat, perintah anakmu untuk semangat ngaji ke musola terdekat agar jadi anak soleh solehat, agar jadi orang bertakwa, hamba Allah yang mulia. Doakan mereka semua jadi anak yang berguna, berguna bagi nusa, bangsa dan juga agama. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Bapak Ibu sampai jam berapa? Hah? Jangan. Jangan. Saya ngikut aja kok. Saya ngikut aja. 1 jam ya 1 jam. Sekarang berhenti ya enggak apa-apa. Kemarin saya pernah mendampingi Pak Wakil Bupati pas Ramadan.